Rurouni Kenshin The Final kembali disutradarai oleh Keiji Otomo. Sosok sutradara di balik 3 film Rurouni Kenshin sebelumnya, yaitu Rurouni Kenshin Origin, Kyoto Inferno, dan The Legend Ends. Takeru Sato kembali berperan sebagai Himura Kenshin atau Himura Batosai. Ia kembali harus berhadapan dengan seseorang yang punya dendam terhadapnya karena masa lalunya sebagai pembunuh berantai, Enishi Yukishiro. Bersama kroco-kroconya, ia bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Kenshin karena ia telah membunuh anggota keluarganya. Pertama saya mau bilang, saya nggak familiar dengan manga ataupun anime Rurouni Kenshin, atau populernya anime Samurai X. Saya tahu dulu waktu kecil bahwa anime Samurai X itu emang ada, tapi saya nggak pernah mengikuti atau mendalami cerita dari anime ataupun manganya. Semua pengetahuan saya tentang Samurai X dengan sosok Himura Batosai-nya, saya tahu cuma lewat film-filmnya. Sudah lama juga saya terakhir menonton film terdahulunya. Tentunya saya sudah lupa-lupa dengan apa yang terjadi di film-film terdahulu. Jadi saya memutuskan untuk rewatch Origin, Kyoto Inferno, dan The Legend Ends sebelum menonton bagian The Final ini. And ya, saya merasa tertolong karena sudah merewatch film-film terdahulunya. Saya kira saya bakalan tersesat Anda saja tidak merewatch film terdahulunya. Secara cerita memang gak secara langsung berhubungan dengan film sebelumnya, tapi banyak karakter dari film-film terdahulu yang kembali di film ini. Menonton film terdahulunya tentu memberikan kesadaran karakter ini siapa dan karakter itu siapa. Langsung menonton film ini tanpa rewatch atau bahkan tidak menonton film-film terdahulunya, pasti akan timbul kebingungan tentang ini siapa, itu siapa, dan seterusnya. Film ini juga sangat terbantu oleh film-film terdahulunya. Karena beberapa karakter sudah mendapatkan pendalaman di film terdahulunya, film ini tinggal dengan mudah saja menghadirkan karakter tersebut tanpa perlu pendalaman lagi. Seperti jalan pintas memang, tapi it still work menurut saya. Karena film-film sebelumnya sudah dengan baik men-setup karakter-karakter yang kembali di film ini. Saya akui memang Rurouni Kenshin punya karakter-karakter yang cool di dalamnya. Di film terdahulunya sudah banyak karakter cool yang dihadirkan, tapi nampaknya Rurouni Kenshin tidak kehabisan stok karakter yang cool di manga ataupun di animenya. Karena banyak juga karakter cool baru yang dihadirkan di film ini. Saya yakin jika teman-teman baca manga ataupun nonton animenya, mungkin teman-teman akan familiar dengan karakter yang dihadirkan di film ini. Saya pribadi tidak masalah dengan banyaknya karakter yang dihadirkan di film ini ataupun di film terdahulunya, karena karakter cool tersebut hanya sebatas penyedap saja dari film ini, tidak terlalu mengganggu, dan yang terpenting tidak terlalu over dan mengalihkan fokus utama filmnya. Rurouni Kenshin The Final menggunakan formula video game-ish, di mana Kenshin harus menghentikan final boss di akhir, dan karakter-karakter cool baru yang dihadirkan ini hanya sebatas penyedapnya saja sebelum final boss tersebut. Yang saya suka dari franchise Rurouni Kenshin ini adalah ceritanya yang simple, mudah dimengerti, dan sangat efektif terhadap penonton awam seperti saya, yaitu tetap stick pada tema balas dendam. Ya, semua film terdahulunya pasti punya unsur balas dendam di filmnya, termasuk di film ini. Musuh utama film ini, Enishi Yukishiro, yang punya dendam terhadap Kenshin. Saya rasa karakternya sama mudahnya untuk dimengerti, seperti karakter Makoto Shishio di film-film terdahulu. Hanya sedikit flashback tentang karakternya, kita sudah tahu jelas motivasi karakternya seperti apa. Yes, ini memang seperti pengulangan. But yeah, again, it still work for me. Masih ngena terhadap saya, karena emang mungkin beginilah dunia dari Rurouni Kenshin, penuh dengan balas dendam. Tapi emang pendalaman karakternya tidak sebaik Makoto Shishio. Bukan perbandingan yang adil juga sih, karena Shishio perlu 2 film untuk mengembangkan karakternya. Sedangkan karakter Enishi ini hanya diberi jatah 1 film untuk pembangunan karakternya. Yap, film ini nggak seperti Kyoto Inferno dan The Legend Ends, di mana Kyoto Inferno itu setup dan The Legend Ends itu payoff untuk final bossnya. Di film Rurouni Kenshin The Final ini, semua isu tentang pilihan utamanya diselesaikan lewat 1 film saja. Saya juga tahu film berikutnya akan rilis juga, yaitu Rurouni Kenshin The Beginning. Namun sepertinya konsepnya tidak sama seperti Kyoto Inferno dan The Legend Ends, di mana 1 villain utama dibikin 2 film. Rurouni Kenshin The Beginning sepertinya akan berbeda dengan The Final ini, tentunya dalam hal benang merah pilihan utama filmnya. Berbicara soal karakter, Himura Kenshin atau Hitogiri Batosai, saya sangat-sangat menyukai pendalaman karakter dia di film ini. Again, bagi seseorang yang gak familiar dengan Rurouni Kenshin, film ini kembali memberikan layer yang lebih terhadap karakter Kenshin. Saya semakin mengerti dan menyukai karakter Kenshin setelah menonton film ini. Saya kira di film sebelumnya kita sudah dibuat cukup mengerti tentang loss dan sakitnya dia akan bekas codetan di pipinya. Ternyata semuanya gak terungkap. Saya sangat-sangat menyukai twist cerita tentang sejarah codetan tersebut, menambah konflik batin dan stake yang dihadapi Kenshin di film ini. Saya nggak mau spoiler tentang hal ini ya, buat teman-teman yang sudah menonton filmnya pasti tahu apa yang saya bicarakan. Dan hal ini juga yang kayaknya bakal dieksplor di film selanjutnya The Beginning, which I really excited about. Tapi balik lagi ke film The Final ini, saya kira filmnya melakukan hal yang sangat bagus, lebih mengembangkan karakter dari Himura Kenshin. Sedangkan untuk supporting karakter yang lain, saya rasa nggak ada yang jelek, semuanya masih stay in karakter seperti di film-film terdahulunya. Again, supporting karakter emang cuma sebagai penyedap saja di film ini. Karena menurut saya, hidangan utama dari film ini adalah hal-hal teknikal, utamanya adalah fighting sequence di film ini. Ya,
Fighting sequence di film ini masih sangat-sangat bagus seperti di film-film terdahulu. Karena sutradara Keisi Otomo kembali menyutradari film ini, dan saya rasa juga tim koordinator fightingnya masih menggunakan tim dari film-film terdahulu, rasa fighting samurai di film ini masih sama seperti di film-film terdahulu. Saya pribadi termasuk orang yang suka dengan gaya pengambilan gambar dari adegan fighting sequence di film-film Rurouni Kenshin sebelumnya. Dan film ini kembali sukses menghadirkan adegan fighting yang cukup keren menurut saya. Yes, memang ada gerakan yang repetitif, tapi somehow saya nggak merasa bosan dengan adegan fightingnya. Tetap bisa menarik perhatian saya, karena memang kita bisa dengan jelas melihat ritme fightingnya seperti apa. Tentunya berkat directing dan sinematografinya. Dan bicara soal sinematografi, saya masih senang aja lihat sinematografi yang dinamis di film ini. Saya masih ingat dulu ketika nonton film pertamanya, ada shoot yang saya sangat amat suka dari filmnya, yaitu adegan di mana kita mengikuti larinya si Kenshin. It's a really cool shot. Dan ketika shot tersebut dihadirkan lagi di film ini, ya, saya tetap bilang, it's a really cool damn shot. It's never get old. Penggunaan musiknya juga masih oke menurut saya. Musik tim yang epic dari film terdahulu masih dipertahankan. Dan saya juga salut ketika tidak adanya musik di momen intens di adegan fighting di akhir. Sangat-sangat membantu mendeliver final fight yang wah di film ini. Overall, hal-hal teknikal yang konsisten bagus dan engaging sepanjang film adalah kekuatan utama dari film ini menurut saya. Rurouni Kenshin The Final terasa seperti perayaan dari film-film terdahulunya. Ceritanya tetap dibuat simpel di tengah banyaknya karakter cool di dalamnya. Cerita dan pendalaman karakter yang sudah di-establish di film-film terdahulu sangat membantu film ini untuk langsung to the point aja. Ada tambahan cerita yang saya amat suka dari filmnya, dan membuat saya semakin suka terhadap karakter utamanya, Kenshin Himura. Hal-hal teknikal masih sama bagusnya seperti film terdahulu, adegan fighting yang cool, diiringi musik yang epic, juga sinematografi yang konsisten adalah kekuatan utama filmnya. Film Rurouni Kenshin The Final ini sebuah lanjutan yang masih sangat bagus dari film-film terdahulunya. Rurouni Kenshin The Final saya kasih nilai B+. So ya teman-teman, itulah review seadanya untuk film Rurouni Kenshin The Final. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.